Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Nah, selamat datang pada antum semua yang telah bergabung bersama kami di program kelas fikih Akhsar al-Mukhtasarat, ya, karya Imam Ibn Baldwan. Ya, dan insyaallah kita akan membuka kelas kita ini dengan sebuah pengantar, ya, pengantar ilmu fikih. Karena eh, agar kita bisa memaksimalkan ya apa yang nanti kita bisa dapatkan di kelas ini. Mungkin sebagian dari antum belum ada yang mempelajari fikih dari madhab, ya terutama mungkin madhab Imam Ahmad secara khusus, maka kami eh, berinisiatif untuk menjelaskan terlebih dahulu pengantar ilmu fikih, terutama bagaimana kita mempelajarinya dari sisi madhab. Ya. Nah, jadi ketika kita ingin mempelajari ilmu agama secara umum, maka kita harus mengetahui apa itu syariat. Ya. Syariat secara umum itu kalau kita tinjau dari sisi bahasanya, maka dia adalah ideologi atau jalan yang lurus. Wal madhab wa tariqah mustaqimah. Ya. Atau dia adalah sumber air. Ya. Syar'atul ma' artinya dia tempat untuk air itu digunakan untuk minum. Atau dia juga adalah penjelasan tentang suatu metode, sebuah manhaj. Sebuah manhaj yang diikuti. Ini adalah definisi syariat secara bahasa. Kemudian secara istilah, syariat itu adalah apa yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya berupa hukum-hukum yang beragam. Masyarallahu li ibadihi ay min ahkamin mukhtalifah. Dari hukum-hukum yang beragam. Wasyari'ah wal millah wad din bi makna wahid. Dan syariat, agama, pemilah ini semuanya memiliki makna yang sama. Itu maknanya satu. Jadi syariat itu adalah agama itu sendiri. Syariat itu adalah agama itu sendiri. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kita melihat syariat dan membedakannya dengan fikih. Agar kita tidak terjebak ke dalam suatu kesalahan konsep berpikir. Yang biasanya kalau tidak memahami perbedaan dua ini, maka kita akan uh, memperlakukan fikih seperti syariat. Artinya memperlakukan fikih sebagaimana sesuatu yang qat'i, sesuatu yang harus diikuti secara mutlak. Padahal fikih tidak demikian. Ya. Nah, fikih itu sendiri, jika kita tinjau secara bahasa, maka secara bahasa definisinya adalah al-fahmu, yaitu pemahaman. Sebagaimana kaum Nabi Syuaib berkata kepada beliau, qalu ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami itu nggak paham kamu tuh ngomong apa. Nah, karena itu fikih itu adalah sebuah pemahaman. Adapun secara istilah, fikih itu adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-far'iyyah min adillatiha at-tafsiriyah. Yaitu mengetahui atau pengetahuan terhadap hukum furu. Ya. Furu dan usul, di furu artinya adalah
al-amaliyah, yaitu dari sisi amalan. Adapun usul artinya akidah. Oleh karena itu syariat tadi yang kita singgung, syariat itu adalah global, umum, sehingga dia mencakup akidah, mencakup fikih, mencakup akhlak, dan mencakup seluruh bagian dari agama. Adapun fikih adalah bagian dari syariat, umum dan khusus. Fikih bagian dari syariat. Nah, furu sebagian mengatakannya itu adalah amal, sehingga definisi yang mungkin masyhur di sebagian yang sudah belajar usul fikih, fikih itulah ma'rifatul ahkam asy'ariyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiriyah. Dan dalam para ulama madhab menggunakan ibarah far'iyah dan di ujungnya ditambah bil istidlal. Itu dengan istidlal, ya. Karena tidak mungkin kita dapatkan dari deduksi, ya, mendeduksi suatu hukum fikih itu tanpa istidlal. Jadi mengetahui dengan dalil terperinci bukan sebuah fikih. Belum sampai kepada derajat fikih yang hakiki. Hanya mengetahui bahwa sholat itu wajib dengan dalil wa aqimus sholat, maka itu belum fikih. Karena kita harus katakan bahwa al-aslu fil wujub, al-aslu fil al-amr mutlak, itu adalah asluhu lil wujub. Dia untuk wajib. Nah, kalau kita belum tahu itu, maka kita belum memahami fikih secara hakiki. Kita belum faqih. Ya. Itu adalah fikih. Fikih itu bagian fokusnya adalah amaliyah, amalan. Ya, tidak ada amalan manusia kecuali itu akan dihukumi dengan fikih. Meskipun objek perbuatannya adalah berkaitan dengan akidah. Contoh. Apa contohnya? Bagaimana hukum sujud misalkan kepada berhala. Nah, ketika kita katakan hukum sujud, hukum dan sujud. Hukum ini bagian fikih, sujud adalah amalan sehingga kita hukumi itu dalam sisi fikih. Meskipun perkaranya akidah. Sehingga akidah itu mempelajarinya tidak akan sempurna, ya. Dari sisi kita menghukuminya kalau kita nggak belajar fikih dan tentunya kita nggak belajar usul fikih. Nah, untuk menghukumi sesuatu butuh usul fikih dari situ. Sehingga dalam kitab fikih yang lebih tebal, ya, kita akan menemukan bab riddah namanya, bab murtad. Bagaimana para ulama menjelaskan apa-apa saja yang menjadi bagian yang memurtadkan seseorang dari agama Islam. Nah, apa yang membedakan syariat dan fikih? Syariat itu adalah agama secara keseluruhan. Yang diturunkan via wahyu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita melihat sebuah konsep, bahwa konsep syariat itu adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita yang sudah mungkin hijrah, kita akan selalu dijali ya bahasanya, dijejali dengan kita terus ikuti Al-Quran dan Sunnah. Oke, ya itu konsep. Itulah konsep syariat. Dan itu benar. Tapi fikih adalah bagaimana kita mengambil hukum, ya, hukum syar'i yang berfokus pada amalan itu. Jadi mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil, iya. Tapi mengikuti pemahaman Anda tentang dalil itu tidak wajib. Gitu. Jadi mengikuti Al-Quran dan Sunnah wajib, tapi mengikuti pemahaman orang lain, ya, memaksakan pemahaman kita kepada orang lain akan syariat itu terlarang. Nah, banyak yang kita terjebak pada itu. Terutama mungkin bagi yang baru awal-awal berhijrah dulu. Karena belum bisa membedakan syariat dan fikih. Nah, syariat itu sifatnya konstan dan tidak menerima perubahan. Jadi syariat itu kokoh. Yang kokoh itu syariat. Adapun fikih itu fleksibel. Sesuai dengan keadaan dihadapi. Terutama ketika nanti tasawurnya berbeda. Misalkan dia mendapatkan tasawur yang lain. Itu gambaran kasus yang lain. Atau ditemukan dalil yang lain. Maka hukum akan berbeda. Sehingga kokoh dalam suatu pendapat fikih
justru tidak menunjukkan pemahaman dia. Karena fikih itu fleksibel, senantiasa berubah-ubah. Artinya dia selalu merevisi dan merevisi pendapat yang dia pegang. Artinya dia ingin selalu mencapai kepada kebenaran. Dia uji lagi pemahaman yang dia sudah dapatkan. Gitu. Jadi bukan mencela-mencela, itu beda. Antara fleksibilitas dalam fikih ya dan kekokohan dalam syariat. Itu dua konsep yang berbeda. Syariat kokoh, iya, dia konstan dan tidak menerima perubahan. Tapi fikih itu fleksibel. Kemudian syariat itu secara umum bersifat general dan berisi kaidah-kaidah umum. Adapun fikih itu khusus, spesifik. Dan dia merupakan pengaplikasian syariat itu pada suatu kondisi. Nah, jadi ide besar atau konsep besar mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat itu adalah syariat. Konsepnya demikian. Itu globalnya. Perinciannya bagaimana? Nah, maka itu kembali kepada fikih. Dan itu akan berbeda-beda sesuai dengan pemahaman orang-orang, pemahaman para ulama. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Dalam fikih itu tidak ada pemaksaan. Berbeda dengan syariat sebagai suatu konsep besar yang harus kita terima sama-sama. Nah, ketika kita belajar ya, fikih, kita sudah tahu syariat umum, fikih khusus. Nah, dalam mempelajari fikih ada suatu metode, ada suatu pendekatan yang disebut dengan madhab. Madhab ini secara bahasa itu adalah hal yang baik, al-husnu wan nadhar. Nah, atau itu adzhab ila syai' wal mudhi ilaih. Jadi kita pergi kepada suatu tempat dan berdiam di sana, dan ini lebih kepada pemikiran. Kita pergi suatu ke pemikiran tertentu dan kita mengambil pemikiran tersebut. Dan madhab secara artinya madhab yang kita pahami, bagaimana kita gunakan istilahnya, itu adalah madhab yang dipikir seseorang dan manhaj seorang fakih yang mengikuti madhab tersebut. Ini yang biasanya kita maksudkan ketika berbicara madhab antum apa. Nah, maka itu maksudnya adalah fikih yang antum pilih apa? Atau manhaj seorang ulama itu apa dalam fikihnya? Itu yang kita sebut dengan madhab secara Adapun secara hakikat, madhab itu adalah pemikiran. Itu pendapat yang diyakini seseorang dengan berdasar pada dalil dan dia mati di atas pendapatnya tersebut. Jadi madhab secara hakikat adalah pendapat, pemikiran, ideologi. Sehingga antum tidak sehingga madhab itu dia lebih umum, mencakup pada madhab fikih dan madhab akidah. Dan juga misalkan kepada madhab, kalau kita belajar nahu, kita belajar dua madhab, madhab Basrah dan madhab Kufah. Kalau madhab akidah berarti ada Asariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Kalau madhab fikih berarti Hanabilah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah. Maka kalau antum jeli, maka tidak akan ditemukan istilah manhaj sebenarnya. Istilah manhaj itu adalah istilah yang baru populer belakangan. Karena yang antum akan dapatkan dahulu, kalau antum teliti di kitab-kitab para ulama akan menggunakan kata madhabus salaf, bukan manhajus salaf. Karena madhab secara hakikat adalah pendapat, ideologi. Oh, madhabul asy'ariyah, misalkan. Ini adalah madhabnya asy'ariyah. Itu yang antum mendapatkan. Kalau mulai meneliti kitab-kitab klasik, manhaj itu adalah istilah baru. Tentunya istilah baru di sini adalah baru digunakan untuk sebagai sinonim dari akidah. Dan akidah dan manhaj itu dua hal yang sama, tidak ada perbedaan. Itu adalah ideologi.
Kemudian adapun mazhab secara istilah. Yang kita maksud ketika membahas mazhab itu adalah pilihan fikih yang ajak, artinya sudah konstan dan difatwakan dari sebuah madhab dan menjadi fatwa madhab tersebut. Nah, baik itu adalah perkataan imamnya. Nah, jadi dia itu adalah pilihan fikih alias produk fikih dari suatu imam atau muridnya, ashab atau ulamanya, yaitu eh, yang satu ulama takhrij. Kalau dalam madhab Hambali, itu yang dia mendasarkan pendapat itu kepada kaidah dan usul sang imam. Nah, jadi madhab yang dimaksud itu adalah ini, kumpulan produk fikih, kumpulan pilihan fikih dari imam, muridnya, dan ulama madhab tersebut, yang dikodifikasi sedemikian rupa menjadi suatu madhab, gitu, menjadi suatu susunan fikih yang terstruktur. Ya. Jadi fikih itu adalah hukumnya, tapi kodifikasi fikih itu ya dikodifikasi, disusun secara terstruktur, maka itu adalah madhab. Karena tadi madhab itu adalah pendapat, akhirnya dia pendapat. Kemudian dikodifikasi, disusun sedemikian rupa, dirapihkan, diuji. Ya, kalau istilah itu ditashih, ya dibenarkan dan demikian terus. Nah, itu menjadi sebuah madhab. Menjadi sebuah madhab. Gitu. Pemikiran dia. Ini yang kita maksud sebagai madhab fikih. Ya, kalau fikih sendiri umum, madhab lebih khusus lagi. Dia adalah pendekatan untuk fikih itu. Pendekatan dan produknya yang sudah dikodifikasi. Nah, madhab fikih dalam Islam itu dimulai dari zaman sahabat. Kalau ada yang mengatakan, kalau sahabat dulu bermadhab apa? Ada madhabnya. Kalau di zaman Rasulullah, madhabnya ya madhab Rasulullah memang. Tapi ketika Rasulullah wafat, maka muncul ada tiga sebenarnya madhab yang eh, populer, ya, madhab populer. Jadi sahabat itu, meskipun mereka murid-murid Rasulullah, tapi tidak semuanya sampai menjadi derajat ulama. Sahabat juga manusia biasa. Yang bisa jadi ulama di kalangan para sahabat, ya tetap bisa dihitung jari. Tetap bisa dihitung jari, enggak banyak. Ya. Karena apa tafadul ya atau perbedaan kemampuan itu adalah sebuah keniscayaan. Nggak mungkin semua orang pinter. Kalau semua orang pinter, semua orang jadi profesor. Itu nggak mungkin. Kayak kita sudah itu setelah wakil, secara kenyataan kita lihat sendiri. Jadi orang yang misalnya ada sebagian yang masuk SD, tapi yang lulus yang lanjut ke SMP nggak semua. Jadi SMP ke SMA nggak semua juga. Yang SMA ke kuliah nggak semua juga. Terus sampai ke atas tuh mengerucut. Sampai ke yang menjadi profesor tuh mungkin bisa dihitung jari. Begitu juga dalam masalah ilmu agama, demikian berlaku, mengerucut. Jadi nggak semua bisa sampai kepada derajat ulama, nggak semua sampai yang ulama pun nggak semua sampai pada derajat ijtihad. Dan para sahabat demikian. Oleh karena itu di zaman sahabat pun muncul. Mungkin istilahnya itu bukan madhab tapi madrasah. Dan madrasah yang terkenal di zaman sahabat dulu itu adalah pertama madrasahnya Ibnu Abbas. Itu madrasah Mekah. Kemudian ada madrasah Madinah, itu Ibnu Umar dan Zaid bin Thabit. Dan ada madrasah Kufah yang dipimpin oleh Ibnu Mas'ud. Nah, ini adalah madhab sahabat setelah Rasulullah meninggal. Itu madhab sahabat setelah Rasulullah meninggal. Dan diikuti oleh tabi'in dan tabi'in. Sehingga muncullah madhab-madhab berikutnya. Seperti madhab Abu Hanifah, madhabnya Malik bin Anas, madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Ahmad bin Hanbal. Dan tidak terbatas kepada mereka berempat, berlangsung muncul madhab-madhab yang lain. Ada Daud Zuhiri, ada Zaidiyah yang masih ada di Yaman sampai sekarang. Madhabnya Syiah, ada Ibnu Jarir, penulis tafsir, Ibnu Laits bin Sa'ad, gurunya Imam Syafi'i di Mesir, Thawri Abu Thawr, Al-Auza'i, dan Ibnu Uyainah. Jadi madhab itu dulu banyak.
Tetapi yang yang lestari sampai sekarang itu hanya 4 madhab saja. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Karena apa? Ya tadi dilestarikan. Madhab ini terus berkembang. Banyak yang melanjutkan. Ya. Bagi yang mungkin akademik, ya, di akademik, seperti menjadi dosen, maka mengenal istilah penelitian lanjutan. Jadi inisiatornya misalnya penelitian tentang suatu fenomena. Maka penelitian itu dilanjutkan kembali, terus dilanjutkan kembali, dilanjutkan kembali. Maka akan terus berlanjut sampai menjadi suatu uh, ilmu yang matang. Karena banyak yang terus melestarikannya. Beda dengan suatu penelitian yang dia tidak dilanjutkan, tidak ada studi lanjut, maka penelitian itu akan hilang. Nah, begitu juga di madhab itu sebagian dia akan hilang. Dan yang Allah ridhoi, yang Allah pilih adalah 4 sosok ini. Sebagaimana dalam uh, kitabnya Ibnu Rajab, Ar-Rad ala man ittaba'a ghairi madhahibil arba'ah, beliau mengatakan bahwa fikih Islam, ya, maknanya dari perkataan beliau, fikih Islam itu dijaga oleh 4 madhab ini. Jadi tidak ada hukum fikih yang hilang, kata beliau. Meskipun banyak madhab yang hilang, tapi tidak ada hukumnya yang hilang, dan semuanya sudah tercakup di 4 madhab. Ini semuanya. Tidak ada kebenaran dalam hukum fikih kecuali itu ada pada salah satu madhab ini. Nah, lalu kenapa ya kita harus belajar fikih melalui madhab? Pertama adalah tadi ini adalah sunnah para ulama. Yang dari masa ke masa terus dipertahankan. Sejak zaman sahabat hingga sekarang. Di zaman sahabat hingga sekarang dipertahankan. Metode yang teruji. Ya, karena apa? Karena dia adalah metode belum ya. Karena sunnah ini berdasarkan dalil dan Al-Qur'an yang diramu oleh pemahaman terbaik, ya. Jadi kalau kita lihat, kalau nanti teman-teman, kalau sebagian yang sudah pernah belajar sejarah fikih, maka teman-teman akan tahu 4 madhab ini mereka semua berakar kepada sahabat-sahabat yang tadi disebut. Entah kepada Ibnu Abbas, entah kepada Ibnu Umar, Zaid bin Sabit, atau kepada Ibnu Mas'ud. Atau bahkan dicampur, semuanya pemahaman sahabat ini diambil. Jadi fikih ini diramu dari pemilik pemahaman terbaik. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi fikih ini bukan sembarang buatan orang yang biasa-biasa aja. Dan ini dilakukan Al-Quran dan Sunnah diramu. Kemudian dilanjutkan estafetnya. Dilanjutkan estafetnya. Yang kan dilanjutkan estafetnya itu, dia adalah sebuah metode yang kokoh, teruji, dan terus disempurnakan dari setiap generasi. Ini teman-teman akan dapatkan kalau mempelajari sejarah fikih. Ada proses namanya tanqih, ada proses tashih, ada proses tahrir. Proses-proses ini yang terus membuat madhab itu menjadi bangunan yang kokoh. Madhab itu menjadi sebuah kurikulum yang senantiasa disempurnakan. Kita aja kalau belajar di kurikulum itu, kalau di pendidikan tuh 5 tahun sekali diganti. Kalau di kampus, 5 tahun sekali diganti. Terus diulangi, direvisi, dilihat. Nah, madhab itu demikian. Dia adalah pemahaman sahabat, ya, yang diambil oleh para imam madhab, yang itu diuji dan terus disempurnakan oleh ulama-ulama selama 14 abad, 1400 tahun sampai sekarang. Setiap generasi akan ada ulama madhab yang terus meneliti dan mengkaji kembali, memverifikasi apakah itu pendapat yang benar atau tidak. Sehingga ini bukan kaleng-kaleng, ya. Nah, dan ini terstruktur dan cakupan luas terhadap detail permasalahan.
Jadi kalau kita belajar fikih madzhab, kita akan dapatkan dia detail permasalahan setiap bab-babnya itu lurus. Bukan lurus, lengkap. Ya. Berbeda kalau kita mungkin ya sebagian yang mungkin pernah belajar fikih dari kitab hadis, misal Bulughul Maram, maka dia tidak akan mendapatkan cakupan detail permasalahan yang selengkap kalau dia belajar matan fikih. Karena memang kitab hadis itu peruntukannya bukan itu. Kitab hadis dipelajari, terutama kalau kita mengikuti thoriqah madhab, itu untuk latihan. Itu untuk latihan berdalil. Bukan untuk sebagai sumber utama belajar fikih. Sumber utama belajar fikih adalah matan fikih. Karena matan fikih itu diramu dari Al-Quran dan hadis dan asar dan ijma. Semua dalil masuk ke situ. Diringkas menjadi matan. Adapun matan hadis, berarti hadis aja dalilnya. Ayat Al-Quran nggak ada, ijma nggak ada, qaul sahabi nggak ada. Jadi dia terbatas. Nah, dan memiliki kurikulum yang jelas, berjenjang. Nah, jadi ini memudahkan setiap orang yang belajar. Mungkin metode belajar fikih dari langsung dari kitab hadis cocok, tapi bagi mungkin satu dua orang. Cocok bagi yang senang mikir, cocok bagi yang senang tantangan. Tapi itu tidak cocok bagi banyak orang. Berbeda dengan madzhab fikih yang dia memang sudah diset untuk setiap orang belajar itu pasti akan mendapatkan pemahaman fikih yang benar. Kita kalau setting kurikulum tuh agar semua orang bisa pinter. Beda dengan setting seleksi. Kalau setting seleksi, kita memang menginginkan yang lulus tuh nggak semua. Tapi kalau kita setting kurikulum, kita pengen yang setiap belajar kurikulum itu semuanya akan lulus. Yaitulah madzhab fikih. Setiap yang belajar madzhab fikih, itu pasti dia akan dapatkan pemahaman fikih yang benar. Semua orang, siapapun yang belajar, pasti akan mendapatkan pemahaman yang sama. Nah, bagaimana para ulama membuat tahapan belajar fikih? Nah, ini diisyaratkan oleh eh, kalau dalam madzhab Hambali ini diisyaratkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab beliau yang berjenjang. Beliau nulis kitab berjenjang. Umdatul Fiqh, Al-Muqni, Al-Kafi, dan Al-Mughni. Yang itu kita translate atau kita maknakan sebagai 4 tahapan. Yang pertama, kita belajar fikih itu mempelajari tasawur masalah. Berdasarkan satu pendapat dulu. Ya. Kita nggak belajar khilaf, nggak. Karena tujuannya beda. Nanti kita lihat kenapa. Jadi yang pertama itu, tahap pertama itu kita nggak belajar dalil, kita nggak belajar khilaf, kita nggak belajar apapun, kita belajar tasawurnya dulu. Kita belajar mengenal fikih itu ada apa di dalam fikih, dan bagaimana memahaminya dengan gambaran yang benar. Itu tahap pertama. Sama seperti kalau kita SD, kita itu ketika belajar matematika misalnya, kita itu akan diajarkan konsep dulu tambah. Tambah itu ya angkanya ditambah. Nah, diajari itu dulu. Nah, kita diajari konsep perkalian. Perkalian itu adalah pertambahan sebenarnya. Hanya dia, misalkan kalau 2 kali 3, berarti 2-nya ada 3. Gitu. Jadi 2 tambah 2 tambah 2. Nah, kita diajarin dulu konsepnya. Itu adalah permasalahan itu seperti itu. Tahu dulu apa itu pembagian, apa itu apa akar pangkat. Kita tahu dan paham makainya dulu. Seperti itu. Itu tahap pertama belajar di mana-mana belajar ilmu apapun tuh demikian. Begitu juga ilmu fikih. Kemudian tahap kedua, baru kita tahu kalau dalam fikih itu belajar dalilnya.
Setelah paham tasawurnya, baru kita diajarin, nah ini tuh datang dari mana? Dari Al-Quran kah? Dari hadis kah? Dari ijma kah? Dari asar sahabat kah? Nah, kita baru dikasih tahu muncul dari mananya. Nggak kebayang, gitu ya. Kalau kita belajar matematika, misalkan kita jadi konsep bahwa perkalian itu adalah kalau kubus itu sisi kali sisi. Kan gitu. Tapi kalau bagi yang sudah sampai kepada kalkulus, maka dia akan tahu bahwa eh, luas itu adalah integral ya suatu fungsi pada batas tertentu. Jadi dari suatu grafik, dari suatu fungsi kan dia dapat garis, ya nanti dari suatu batas x sampai y misalkan. Nah, dari situ bahwa dia adalah luas bawah dari garis fungsi tersebut. Itu kita dapat luas dari situ, dari integral apa garis fungsi pada suatu batasan tertentu, x sampai y misalkan. Nah, Anda kebayang nggak konsepin integral, apa luas dengan konsep integral kepada anak SD yang belum pernah tahu apa itu apa S kali S. Itu terbayang dia nggak akan paham apa-apa. Karena dia nggak diajarin dulu. Dan belajar itu prosesnya demikian panjang. Kita aja belajar matematika itu 12 tahun sebelum ketemu kalkulus. Yang mungkin bagi sebagian kita, kalkulus itu adalah singkatan kalau kuat lulus. Karena kebanyakan harus ngulang. Saking sulitnya. Yang itu dengan fikih dengan dalil itu seperti matematika dengan kalkulus. Kalau kita nggak pernah tahu tasawur apa tasawur sederhananya, kita nggak akan pernah tahu bagaimana kalkulusnya. Nah, kemudian baru kita belajar khilaf internal. Namanya khilafun nazil. Khilaf nazil. Nah, kita baru mempelajari perbedaan pendapat di sini. Tapi masih dalam satu madhab. Khilaf nazil itu khilaf tapi dalam satu madhab. Karena orang yang satu madhab aja, yang satu pemikiran aja, satu madhab itu artinya satu pemikiran, satu usul, mereka aja masih bisa beda pendapat. Nah, kita harus tahu kenapanya. Setelah bisa berdalil, kita akan diajari kok mereka berbeda, padahal satu pemikiran. Kok bisa beda? Nah, kita diajarin itu dulu. Baru setelah itu, kita diajari khilaf eksternal. Atau disebut dengan khilaf antar madhab. Khilaf Ali. Kalau di sini sudah beda. Saya juga paling enak analogikan madhab itu seperti misalkan kita belajar bela diri. Kalau khilaf internal itu artinya eh, kita belajar taekwondo, misalkan. Terus nanti kita akan berbeda pendapat ahli-ahli taekwondo itu ketika melihat untuk melawan musuh, misalkan. Ini kita tendangnya gimana nih? Tendang atas, tendang tengah, atau tendang bawah? Masing-masing pasti akan berbeda pendapat. Padahal sama-sama masih taekwondo. Satu perguruan yang sama. Musuhnya satu. Gitu. Tapi pasti ketika aktual di lapangan mereka akan berbeda pendapat. Meskipun teorinya sama. Mereka sampai sabuk hitam sama, gerakannya sama, jurus yang dihafal sama. Tapi ketika real di lapangan mereka pasti akan berbeda pendapat. Kalau lewat lihat musuh yang seperti ini, kayak gimana jurus yang dipakai? Nah, kalau hilaf eksternal berarti antum sudah berbeda perguruan. Antum sudah ketemu orang yang boxer misalkan dia. Dia udah pakai tangan, nggak pakai kaki. Udah pasti beda. Yang satu taekwondo pakai kaki, satu boxer pakai tangan, pakai sarung tinju. Ketemu musuh di jalan, udah pasti beda approach-nya. Yang satu pakai tangan, satu pakai kaki. Nah, mana yang lebih efisien, mana yang lebih apa bagus untuk menghadapi musuh, maka kita harus tahu dulu musuhnya.
Nah, maka nanti kita akan tahu bahwa di satu sisi, gitu kan, madhab A akan lebih bagus daripada madhab B misalkan. Nah, kita akan tahu pada kasus tertentu boxing lebih oke daripada taekwondo. Nah, kita akan tahu di satu sisi taekwondo lebih oke daripada boxing, daripada tinju. Tapi nggak bisa kita katakan bahwa taekwondo pasti lebih baik daripada boxing, daripada tinju, dan kita nggak bisa katakan boxing akan lebih baik daripada taekwondo secara umum. Nggak mungkin. Karena mereka akan baik pada kasus-kasus tertentu. Begitu juga madhab fikih. Ketika kita bertemu dengan khilaf Ali, bertemu dengan khilaf antar madhab, nah kita nggak bisa tafdil, kita nggak bisa menguatkan bahwa madhab Hambali akan superior daripada semua madhab. Nggak mungkin. Madhab Hambali akan superior di beberapa titik, di beberapa kasus. Dan nanti yang akan superior di kasus yang lain, itu madhab-madhab lain. Seperti yang sering, yang Anda rasakan sebagai uh, juga agak cukup lama ya, mungkin bukan ahli tapi lebih lama dari antum belajar madhab Hambali, Anda dapatkan bahwa di beberapa kasus fikih muamalah dari madhab Hambali itu nggak terlalu oke sebenarnya kalau diaplikasikan di zaman sekarang. Masih lebih oke madhab yang lain. Tapi di masih masalah ibadah, dari sisi kemudahan madhab Hambali itu lebih oke dibanding madhab yang lain, lebih mudah. Masalah uzur lebih luas, ada halangan dikit boleh rukhsah, ada sedikit rukhsah Hambali itu enak banget. Jadi untuk di zaman sekarang yang banyak kesulitan, itu kalau ibadahnya pakai mata Hambali lebih enak. Nah, itu yang kita maksud di khilaf eksternal tuh bukan untuk tafdil madhab. Tapi nantinya ketika kita sudah tahu, kita sudah oke, sudah punya suatu fondasi yang solid, kita harus melihat dari sudut pandang lain. Dan nanti kita harus meninggalkan sudut pandang yang sudah kita pegang bertahun-tahun. Karena memang kasus dan realita memaksa kita untuk itu. Itulah ketika kita belajar fikih dengan benar. Karena fikih itu, atau madhab itu bukan kebenaran. Madhab itu adalah hanya jalan, hanya metode yang kita gunakan untuk belajar. Yang pada ujungnya, ketika kalau kita sampai, ya maksudnya, kalau kita sampai kepada tahap keempat, kita pasti akan mengakui keunggulan madhab lain di beberapa titik. Yang itu jauh meninggalkan madhab kita. Tapi kita akan tahu juga madhab kita itu lebih bagus di beberapa titik dibanding madhab yang lain. Gitu. Nah, tasawur, tasawur fikih, ya, tasawur atau tahap yang pertama ini. Nah, kenapa kita harus belajar tasawur? Ya, karena tujuannya adalah ya kita harus amalkan di sehari-hari. Sholat wajib, ya udah berarti kita harus sholat, gitu. Sederhana itu. Nggak harus cari di Al-Quran dulu, aqimus sholat, terus kalau lihat dulu di hadis gitu. Nggak butuh. Kebayang kalau kita harus tiap mau beramal, kita harus buka Quran, harus kita buka hadis. Capek. Kita kalau kita mau real melaksanakan kembali pada Al-Quran dan Sunnah itu seperti itu. Setiap kita ketemu masalah, buka dulu Qurannya, buka dulu hadisnya. Nggak kebayang. Sedangkan kita tiap hari beramal. Tiap detik kita beramal. Tiba-tiba misalkan kita ribut dengan istri, terus keterucap kata-kata yang mirip dengan talak, misalkan ini hukumnya gimana ya? Buka dulu Qurannya, buka dulu hadisnya. Istrinya udah keburu pulang. Gitu. Tapi kalau kita belajar matan fikih, kita akan sudah tahu, oh iya ini begini, haram, begini, tidak tidak jatuh talak, begini, sunnah. Nah itu sudah dirangkum. Seperti matematika SD. Kita kan kalau beramal sehari-hari itu butuhnya, kalau buat ketemu orang, kita jual beli, sudah. Oh ya, ke warung misalkan berapa teh? 20.000, oh saya bawa 50.000, berapa? Kembaliannya 30, sudah selesai. Enggak kan setiap juga nyuruh pakai kalkulus, enggak. Begitu juga ya. Dalam masalah agama juga sebenarnya, masalah agama-agama yang pelik itu tidak akan jadi konsumsi awam. Enggak. Awam tuh nggak butuh yang begitu. Awam tuh butuh yang praktis. Ya.
butuh yang bisa diamalkan. Oleh karena itulah para ulama menulis buku-buku yang ringkas. Mukhtasar itu. Salah satunya adalah untuk kita amalkan sehari-hari untuk orang awam yang penting saya mau beramal. Saya mau mengejar surga dengan amal. Saya nggak bisa ngejar surga dengan ilmu. Karena nggak semua orang pintar. Nggak semua orang mau berpikir. Kebanyakan orang pengennya instan. Pokoknya saya pengen tahu hukumnya apa, saya jalankan. Selesai. Itu kebutuhan orang awam. Mereka nggak akan nanya dalilnya sampai harus keluarin buku usul fikih, nggak. Atau nggak akan ketemu awam yang seperti itu, paling satu dua, oke. Tapi nggak akan semua awam seperti itu. Kemudian, nah kita harus tahu dulu gambaran kasus fikihnya dengan benar. Ya. Karena kadang kita ketemu dengan gambaran kasus fikihnya itu salah. Ya, terutama kalau kita belajarnya langsung dari dalil. Kita nggak diajarin gambaran kasusnya. Karena kalau udah belajar dalil itu, kita nggak ngomongin gambaran kasus. Kita ngomonginnya bagaimana dalil itu menghasilkan hukum itu. Tapi kalau kita belajar tasawur, hukumnya sudah tahu, nah bagaimana hukum ini berlaku pada kasus seperti apa. Gitu. Misalkan dalam madzhab Hambali itu tidak boleh kencing ya di bawah pohon yang berbuah. Atau kalau dalam yang lain, dalam pendapat lain, samarahul maksudah misalkan. Buah yang pokoknya ada maksudnya. Misalnya buahnya bermanfaat. Nah, kalau misalnya tidak berbuah, gimana? Nanti boleh. Nah, seperti itu. Kita belajar sesederhana itu. Kalau dalam tahap pertama, kita nggak yang rumit-rumit. Apa dalilnya dan lain-lain nggak. Amal dan tahu gambaran kasusnya seperti apa. Kemudian, nah mengasah kemampuan untuk memberikan gambaran yang benar. Kayak tadi, kalau tidak berbuah berarti boleh. Gitu. Kita akan mulai seperti itu. Oh, kalau begini berarti boleh. Misalkan dalam air nanti kita akan menjadi campuran heterogen dan campuran homogen. Kalau campuran heterogen berarti dia tuhur makruh, tuhur makruh. Nah, kalau misalnya kita ketemu dengan airnya bercampur dengan kapur, airnya bercampur dengan semen, ini campurannya kayak gimana? Heterogen kah, homogen kah, tohur kah, tohir kah? Nah, itu kita akan ke situ dulu. Karena, nah, al-hukmu ala syai' farqun an tasawwurihi. Hukum akan sesuatu itu adalah cabang atau hasil dari kita tasawur. Kalau kita nggak punya tasawurnya dulu, kita nggak akan pernah bisa untuk menghukumi suatu hal. Jadi kita nggak akan bisa pakai dalil sebelum tahu gambarannya seperti apa dulu. Karena dari sisi gambaran seperti apa, maka dalilnya akan ditarik berbeda. Seperti yang itu kan, yang ramai misalkan kita tasawur tentang emani. Emani itu apa? Sorof kah? Atau dia qard, hutang. Maka dalilnya akan ditarik berbeda. Otomatis produk hukumnya akan beda. Kita nggak bisa, dan ketika bertemu dengan fikih tadi, kita nggak bisa bilang yang sorof benar, yang qard benar. Nggak bisa. Masing-masing punya tasawurnya, masing-masing punya dalil. Yang akhirnya nanti kita hanya akan mengamalkan apa yang sampai kepada kita ilmunya. Ketika tasawurnya beda, nah dalil yang ditarik beda, produknya beda. Dan ketika kita sudah tahu bagaimana tasawur, terutama kalau di muamalah itu, kita nanti bisa melaksanakan takrib. Misalnya gimana sih akad yang haram tuh kita bisa halalkan gitu loh. Karena masyarakat butuh akad itu. Kalau nggak dihalalkan, misalkan malah akan bikin kesulitan. Bukan berarti kita nyari-nyari. Nah itu kan kalau di syariat itu, kalau kita paham fikih sebagai syariat, kita menghalalkan yang haram gitu. Nggak boleh kalau secara syariat tuh nggak boleh menghalalkan yang haram tuh nggak boleh. Tapi kalau dalam fikih, terutama dalam muamalah, mengubah sedikit akad sehingga itu menjadi akad yang halal, dari haram ke halal, ya boleh-boleh saja. Terutama kalau ada maslahat, nah ini pakai dalil maslahat ya, maslahat mursalah gitu, yang itu akan memudahkan masyarakat gitu. Nah kalau kita sudah tahu tasawurnya, sudah tahu, baru kita bisa narik dalil. Demikian. Kemudian, nah yang paling penting adalah bangun fondasi fikih yang kokoh. Kita nggak akan tahu fikih yang kokoh kecuali kita belajar dari fikih madhab dari satu pendapat dulu. Nggak kebayang antum kalau misalkan antum belajar fikih, baru hukum air sudah dikasih khilaf empat madhab.
menurut pendapat ini begini, pendapat itu begitu. Akhirnya ketika antum keluar dari kajian fikih itu, antum nggak dapat apa-apa. Yang dapat pusingnya aja. Sama ketika tadi anak SD, diajarin bagaimana cara ngitung luas, dikasihnya rumus integral. Keluar dari kelas yang ada dia pusing. Yang ada muntah gitu. Yang ada dia, ngapain sih belajar matematika pusing, ini kan belajar bahasa aja gitu. Akhirnya orang-orang bukan mendekat kepada fikih, kan jauh. Kok belajar fikih pusing banget ya? Itu yang pribadi saya alami dulu ketika awal belajar fikih, saya duduk belajar, kok pusing banget fikih. Tahu-tahu sudah 10 pendapat aja gitu untuk satu permasalahan, ini gimana? Baru bab 1, belum sampai ujung. Berapa tahun saya selesaiin belajar fikih? Nah, ketika kita belajar madhab, kita akan tahu bahwa fondasinya dulu dikuatkan, sehingga kita bisa mendapatkan eh, malakah fiqhiyah nantinya. Kemudian apa yang kita maksud dengan belajar dalil? Belajar dalil itu adalah, nah baru di sini kita harus tahu bahwa ini tuh ada dalilnya gitu. Setelah kita tahu permasalahannya, kita yakin bahwa apa yang kita amalkan itu semakin bertambah keyakinan ada dalilnya dari Al-Quran. Karena syariat, ya nah ini syariat itu menuntun atau mendorong kita untuk beramal dengan dalil. Syariat mewajibkan kita. Adapun dalilnya yang mana, nah itu fikih yang berbicara. Syariat nyuruh kita secara umum bahwa beramal harus dengan dalil. Oke. Tapi fikih mengatakan bahwa dalil itu boleh apa? Boleh Quran, boleh sunnah, boleh ijma, boleh asar sahabat, boleh macam-macam gitu. Yang penting ada dalilnya. Sehingga kita nggak bisa selalu mengatakan bahwa dalil itu hanya Al-Quran dan sunnah. Enggak. Dalil menurut usul fikih itu, terutama yang sudah belajar, itu banyak. Dan dari sisi tingkat kekuatan dalil itu ada. Dan dari sisi wujuh atau wajhul istidlalnya ada. Nah, di ini kita pelajari itu. Bahwa dalil itu nggak cuma Al-Quran sunnah, tapi banyak. Misalkan, lalu kita mempelajari tahapan proses istinbat, atau bahasa Indonesia deduksi, hukum fikih yang dilakukan oleh para ulama. Nah, kita lihat para ulama itu gimana sih dari bahan mentah, Al-Quran dan Sunnah menjadi hukum. Itu baru kita pelajari di sini. Bagaimana misalkan air jadi tohur, ada air tohir, ada air najis. Bagaimana aniyah atau bejana atau wadah, ada bejana yang kalau disamak dia suci atau tidak suci, itu dari sini. Istinbatnya dari mana? Setelah kita paham dulu bahwa ada air tohur, ada air tohir, ada air najis. Baru kita harus tahu dari mana tiga ini muncul. Kalau tahapan pertama, tahu dulu ada tiga itu. Tahapan kedua, dari mana tiga itu muncul. Nah, ketika berlatih, ya, mengaplikasikan ilmu usul fikih dan qawaid fikih pada furuk fikih yang dipelajari. Nah, jadi tahapan kedua tuh tidak cocok. Nah, ini saya katakan tidak cocok atau mungkin tidak akan maksimal faidahnya kalau orangnya tidak belajar usul fikih dan qawaid fikih. Karena nggak mungkin dia akan dapatkan faidah kenapa dalilnya kok harus itu. Karena dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti dari sisi umum, khusus, ya dari sisi mutlak muqayyad, dia nggak ngerti dalalatul alfadnya, ya. Dia nggak ngerti kaidah usulnya, kaidah fikihnya. Nah, kalau misalnya dikatakan hukum air itu tohur, dalilnya adalah anzala minas sama ima antohuro. Nah, kalau orang yang belajar usul fikih cuman, oh iya dalilnya itu. Tapi kenapanya di sebelah mana potongan dalilnya dia nggak akan paham. Sehingga faidahnya nggak maksimal. Bahkan mungkin bagi dia jadi nirfaidah, nggak ada faidahnya. Yang ada malah jadi bekal untuk dia debat di sosmed. Nah, kan dalilnya ini, ya, ya iya dalilnya itu saya tahu gitu. Tapi dari mana harus itu dalilnya? Nah, kalau kita nggak belajar usul fikih, nggak bisa. Oleh kata Ibnu Badron di akhir kitab Al-Madkhal ila madhabil Imam Ahmad berkata tidak mungkin orang yang tidak belajar usul fikih bisa menjadi seorang fakih. Bertahun-tahun dia belajar furuk fikih, belajar kitab sampai Muntahir lah, sampai belajar mukni lah, insaf, tapi dia nggak pernah belajar dan menyelesaikan usul fikih, dia nggak akan pernah menjadi seorang yang fakih. Nah, kemudian khilaf internal madhab, tadi sudah kita singgung, ini khilaf nazil. Nah, kita mulai mengenal perbedaan pendapat tuh di sini, tahapan ketiga. Tahapan kedua kita belum belajar perbedaan pendapat, kita baru belajar dari mana itu muncul.
Nah, setelah itu kita mulai tahu bahwa ternyata untuk suatu permasalahan fikih itu mungkin beda. Sama seperti tadi, untuk kalau ketemu musuh tuh mungkin kita bisa pukul dulu, bisa tendang dulu, atau bisa kita eh, gulat dulu, atau kita banting dulu. Nah, itu kita melihat di dalam satu kasus itu ada beberapa perspektif yang bisa kita ambil. Nggak cuma satu perspektif aja. Mulai diajarkan multi perspektif dalam melihat suatu kasus. Kemudian, nah, mengenal perbedaan hasil istinbat, ya, untuk sebuah permasalahan usul fikih dalam satu usul yang sama. Seperti tadi, yang taekwondo, mereka kan sama-sama taekwondo, sama-sama pakai kaki. Tapi kalau ketemu musuh, dia tendang bawah, tendang tengah, tendang atas, langsung tendang kepala misal, atau tendang badannya, atau tendang kakinya. Nah, ketika ketemu itu mungkin pasti ahli-ahli taekwondo itu akan berselisih pendapat, khilaf di antara ahli-ahli taekwondo gitu. Nah, itulah kita melihat bahwa dalam satu apa? Ada kita sudah punya pegang satu usul, mungkin kita bisa melihat tadi multi perspektif tadi. Saya mulai diajarkan itu. Padahal sama-sama satu perguruan, tapi kita bisa melihat itu berbeda. Nah, yang paling penting adalah kita mulai diajarkan tarjih. Di level 3 ini kita belajar tarjih untuk menetapkan qaul mu'tamad dalam madhab. Kita mulai melakukan tarjih untuk menetapkan qaul mu'tamad. Ya. Apa itu qaul mu'tamad? Apa itu tarjih? Nanti kita lihat. Ada bahasan. Tapi ini, belajar tarjih. Tarjih itu intinya menguatkan suatu pendapat, ya, atau preferensi atas suatu pendapat tertentu. Nah, kalau khilaf eksternal, udah tadi, taekwondo ketemu dengan petinju. Udah beda. Madhab Hambali versus madhab Syafi'i. Udah beda. Apalagi yang paling beda tuh kalau ketemu dengan Hanafiyah. Itu udah beda banget. Udah belajar ketemu dengan madhabnya Abu Hanifah. Itu udah beda. Khilaf eksternal ini fokusnya adalah melihat mulai corak. Gitu. Jadi kita, nah tadi, dalam uh, kalau kita melihat madhab fikih sebagai pendekatan mempelajari hukum syariat, maka kita melihat tinju dan taekwondo sebagai bela diri. Ada satu lingkaran besar lagi, bela diri. Nah, bela diri itu banyak, nggak cuma taekwondo, nggak cuma tinju, ada karate, ada silat, ada muay thai, gitu. Itu banyak sekali, gitu. Sehingga untuk melihat, untuk membela diri, gitu, secara umum, nah itu sebagai lingkaran besarnya, boleh pakai apa aja. Sama dengan ketika kita belajar fikih, untuk mengamalkan fikih, beramal dalam syariat, mengamalkan syariat ya. Jadi lingkaran besarnya adalah mengamalkan syariat. Untuk mengamalkan syariat itu, ya mau pakai madhab Hambali boleh, ya pakai madhab Syafi'i boleh, pakai madhab Abu Hanifah boleh, pakai madhab Imam Malik juga boleh. Kita melihat corak perbedaannya. Bagaimana benar-benar, terutama kalau dengan Hanafiyah itu ekstrimnya terlihat. Bagi yang sudah belajar fikih perbedaan itu, ekstrimnya sangat terlihat bisa dengan Hanafiyah. Corak pemikirannya. Atau dengan Malikiyah juga, kalau Malikiyah masih deket-deket lah. Tapi kalau dengan Hanafiyah, karena basisnya Ahlul Ra'yu, itu lumayan. Nah, kita mau melihat cara perbedaan. Kira-kira mana sih yang bisa lebih tepat gitu. Bukan saling adu-aduan mana yang lebih jago, nggak mungkin. Nggak bisa. Taekwondo di takdir dengan tinju gitu, mana yang lebih oke tinju atau taekwondo nggak bisa. Satu pakai tangan, satu pakai kaki. Nggak bisa, nggak nyambung. Nggak apple to apple. Nah kemudian, kita mulai melihat permasalahan fikih itu dari sudut pandang yang benar-benar beda. Dia melihat musuh, tendang atau pukul, kan gitu. Dalam melihat masalah usul madhab, misalkan saya dekati ini dengan madhab Hanafi atau dengan madhab Hambali. Kalau dia sudah, minimal dia udah pegang satu madhab dulu. Nanti belajar madhab yang lain mudah. Cenderung lebih mudah. Nah, gimana saya lihat ini? Kemudian, nah baru belajar ijtihad dan tarjih untuk menetapkan qaulur rajih dalam setiap permasalahan baru. Ketika kita sudah sampai kepada level ini, yang hanya segelintir saja yang saya nyampai, baru kita berbicara tentang qaulur rajih. Berbicara tentang qaulur rajih dalam setiap permasalahan.
Nanti kita lihat qaulu rajih itu apa. Nah, nah sekarang kita di sini belajar madhab Hambali. Nah, kita harus tahu dulu kenapa ya kita memilih madhab Hambali. Kenapa kita belajar madhab Hambali? Nah, pertama adalah madhab Hambali basisnya madhab Ahlul Hadis. Nggak mungkin madhab Hambali itu atau madhab secara umum itu berarti hanya tok dari pemikiran manusia. Nah, ini salah juga tersebar. Madhab Hambali yang membuat adalah Imam Ahmad bin Hanbal, pemilik musnad yang isinya hadis 30.000 itu. Berjilid-jilid. Kalau untuk mau beli musnad Imam Ahmad yang cetakan terbagus itu 6 juta sendiri harganya. Ya. Saingan sama HP flagship gitu kalau mau beli. Nah, itu madhab alul hadis. Yang madhab Hambal itu karena ya apa, pencetusnya adalah Imam Ahmad. Salah satu imam rujukan ahli hadis. Kalau yang belajar takhusus di ilmu hadis, pasti ketemu Imam Ahmad. Nggak mungkin nggak ketemu Imam Ahmad. Sebagai ahli jarh wa ta'dil, ahli ilal. Dan nanti kalau kita sudah belajar tahap kedua, itu nanti antum akan kenalan dengan madhab Hambali itu sangat mengagungkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan Athar sahabat. Nah, karena nanti kita akan tahu, ya, itu baru kita sadar bahwa permasalahan fikih yang tertuang dalam madhab Hambali itu dalilnya Al-Quran dan Sunnah, Athar sahabat pasti, secara umum. Mungkin sebagian yang taklil aja. Taklil itu artinya dia dari ilat, dari makna yang diambil dari syariat, dari jadi bukan eksplisit gitu ilat. Ilat itu sederhananya begitu demikian. Dia implisit. Tapi rata-rata dalam madhab Hambali itu pasti ya ada itu dibangun dari dalil Al-Quran, Sunnah atau asar sahabat seringnya. Misalkan kenapa hukumnya dalam madhab Hambali misalkan ada namanya sholat zalah. Jadi bukan cuma sholat gerhana. Jadi ada bukan hanya sholat gerhana dalam madhab Hambali itu ada namanya sholat zalah. Sholat karena gempa bumi. Mungkin kok bingung, sholat gempa bumi dalilnya mana gitu. Tapi kalau dia sudah belajar, maka sholat gempa bumi ini ada dalilnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Umar ya lupa ya. Jadi ada sahabat yang mengamalkan itu. Karena buat mereka bukan sholat gerhana, tapi sholatul ayat. Sholat karena ayat, sholat karena tanda alam. Nah gerhana itu hanya salah satu dari tanda-tanda Allah. Sehingga itu bisa diaplikasikan kepada tanda-tanda lain yang mirip dengan gerhana. Lalu sebagian sahabat diriwayatkan dari mereka, itu mereka sholat ketika gempa bumi. Karena sama-sama takutnya ketika itu. Sama-sama takut. Nah, asal sahabat, kalau kita bingung. Nah, dalilnya dari mana? Kalau kita cuma sekedar Al-Quran dan Sunnah, ya kita mungkin bingung dengan. Tapi kita sebagai slogan syariat yang tadi, yang sering kita lakukan, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Nah, sahabat memahami hadisnya demikian. Bahwa sholat gerhana itu bisa diaplikasikan kepada sholat bencana alam yang lain. Terus kalau kita biasanya yang untuk sahabat bukan dalil. Terus siapa dong yang dalil? Kalau begitu. Kalau sahabat aja bukan dalil. Kalau pemahaman sahabat aja bukan dalil. Sedangkan slogan yang kita gunakan adalah kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Jadi ada kontradiktif. Nah, kalau kita belajarnya yang tidak dengan sistematika yang benar, ya, pasti akan terjadi kontradiktif demikian. Kan kontradiktif itu. Nah, akhirnya kan kita belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman masing-masing. Jadinya pemahaman para sahabat. Gitu. Nah, kalau madhab Hambali itu dia fokusnya fikih praktis. Jadi terjadi di lapangan, terjadi dulu baru diturunkan hukumnya. Hambali itu demikian. Tidak dalam fikih hipotetik. Ada typo di sini. Fikih hipotetik itu artinya kasusnya belum terjadi tapi hukumnya udah ada. Nah, ini adalah salah satu ciri khas madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu mereka mengembangkan fikih hipotetik, yaitu fikih hipotesis ya. Hipotetik itu dari hipotesis, artinya fikihnya belum terjadi tapi hukumnya udah ada. Nah, gitu. Madhab Hanafi enggak, praktis-praktis aja. Terjadi baru kita hukumi, gitu. Terjadi baru kita hukumi. Kalau belum terjadi ngapain?
istilahnya takalluf, kita memberat-beratkan diri sendiri. Oh belum terjadi ya jangan dipikirin. Gitu. Kemudian dianut oleh para ulama yang berpegang teguh kepada akidah Asy'ariyah. Nah itu kelebihan dari madzhab Hambali itu adalah ya secara umum para ulamanya itu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Imam Ahmad sendiri terkenal ya dalam salah satu kisahnya itu beliau adalah ulama yang berperang atau melawan Mu'tazilah pada zamannya yang berpaham sesat. Di antaranya adalah paham Al-Quran dalam makhluk. Nah, oleh karena itu spirit menjaga akidah ini diturunkan kepada atau menurun kepada ulama-ulama yang berpegang pada madzhab Hambali. Beda dengan madzhab-madzhab yang lain yang secara dominan memang misalnya uh, dihuni oleh Asy'ariyah untuk Syafi'iyah dan Maturidiyah untuk Hanafi gitu. Sedangkan Atsariyah yang merepresentasi Ahlussunnah wal Jamaah itu dipegang oleh madzhab Hambali rata-rata ya. Bukan berarti madzhab Hambali semua Atsariyah enggak. Ada yang Asy'ariyah juga bagian dan itu berefek kepada beberapa uh, akidah Hanabilah ya yang menjadikan memang sebagian terpengaruh juga oleh Asy'ariyah. Kemudian nah, luasnya cakupan madzhab Hambali. Nah, di antara kelebihan madzhab Hambali adalah Imam Ahmad itu adalah imam yang paling sering merevisi uh, pendapatnya. Jadi Imam Ahmad itu tidak tidak kokoh, maksudnya bukan tidak kokoh ya. Beliau tuh senantiasa berubah gitu, senantiasa berkembang. Jadi beliau tuh punya banyak riwayat. Maksud riwayat tuh Imam Ahmad ditanya misalnya tentang hukum air. Beliau jawab A. Orang lain nanya lagi, beliau jawab B. Orang lain nanya lagi, beliau jawab C. Apakah artinya Imam Ahmad mencela? Enggak. Imam Ahmad itu artinya senantiasa merevisi pendapatnya, berusaha mencari dalil terkuat. Sehingga nanti kita tidak akan aneh lagi kalau Imam Ahmad itu riwayatnya banyak. Artinya Imam Ahmad itu senantiasa merevisi pendapatnya. Nah, dan oleh karena itu banyak sekali pendapat Imam Ahmad yang ternyata itu cocok dengan pendapat madhab lain. Jadi kalau belajar madhab Hambali itu seakan-akan belajar 4 madhab sebenarnya. Seakan-akan belajar 4 madhab. Terutama kalau antum nanti belajar kita bulu furu. Ada Ibnu Muflih, muridnya Ibnu Taimiyah, itu beliau bawakan pendapat madhab Hambali yang kemudian beliau katakan dan beliau kasih kode bahwa ini juga pendapat madhab Hanafi. Pendapat madhab Hambali yang ini juga pendapat madhab Syafi'i. Demikian. Jadi kita furu menunjukkan memang luas sekali madhab Hambali itu. Seakan-akan sudah belajar 4 madhab di situ. Dan memang secara umum di madhab yang lain juga demikian. Jadi kadang pendapat madhab Hambali juga ada yang dianut oleh internal madhab Syafi'i. Sehingga ketika orang-orang yang belajar madhab Syafi'i, mereka secara tidak langsung pasti belajar madhab Hambali. Ketika mereka belajar khilaf internal madhab mereka. Sehingga sebenarnya sebelum kita masuk ke khilaf Ali, ya kalau sudah belajar khilaf internal, sebenarnya sudah mulai berkenalan dengan khilaf Ali itu sendiri. Karena dalam tubuh internal suatu madhab, ada ulama-ulama yang dia cenderung pada pendapat madhab lain, tapi tetap dicatat sebagai pendapat di internal madhab. Gitu. Contoh, misalkan yang paling sering itu yang jadikan contoh itu adalah masalah air dan najis. Masalah air itu madhab Hambali itu yang masyhur itu pendapat 3, tohur, tohir, najis. Kemudian pendapat yang kedua, riwayat dari Imam Ahmad adalah tohur dan najis saja. Nah, tohur dan najis ini adalah pendapatnya madhab Maliki yang diusung oleh beberapa ulama madhab Hambali, terutama Syekh Taqiyuddin. Gitu. Atau misalnya dalam masalah najis. Najis itu kalau dalam madhab Hambali, sebagian pendapat jumhur, hanya bisa suci dengan air. Tapi ada riwayat lain dari Imam Ahmad yang mengatakan yang penting bersih. Mau pakai air, mau pakai bensin, mau pakai apapun, yang penting najisnya hilang. Nah ini juga pendapat yang diusung oleh Syekh Taqiyuddin dan merupakan pendapatnya madhab Hanafi. Nah demikian. Gitu. Nah gimana luasnya cukup madhab Hambali dan juga itu demikian juga terjadi di madhab-madhab yang lain. Jadi ya kita mau belajar madhab yang mana saja, sebenarnya tidak akan terlalu bermasalah. Makanya para ulama memang lebih sering mengatakan ya ambil pendapat madhab itu yang antum lebih cocok di situ, lebih senang belajarnya atau madhabnya ahlul balad. Bahkan madhabnya adalah penduduk negeri. Nah kemudian madhab Hambali adalah madhab yang mudah dan memudahkan. Nah, untuk mengamalkan fikih nanti kita lihat
Ketika kita belajar di bab fikih Hambali itu banyak banget pengecualiannya. Rukhsahnya itu mudah pada madzhab Hambali itu. Rukhsahnya sangat mudah sekali. Jadi dikit-dikit rukhsah, dikit-dikit rukhsah. Jadi kalau kita mengamal, memang dari sisi hukumnya itu kalau kita amalkan itu ada sebagian yang berat madzhab Hambali itu. Tapi rukhsahnya juga gampang dapat rukhsahnya gitu. Seperti madzhab Hambali itu satu-satunya madzhab yang mewajibkan sholat jamaah. Kalau madzhab yang lain itu nggak sunnah sholat jamaah itu. Tapi untuk dapat uzur nggak sholat jamaah itu gampang di madzhab Hambali. Gampang banget gitu. Memang pendapat aslinya wajib sholat jamaah, tapi dapat uzur tidak sholat jamaahnya juga gampang gitu. Nah, kalau kita sudah paham dengan tangga fikih tadi dan kenapa kita memilih madzhab Hambali, ya. Ketika antum mau belajar madzhab Hambali itu tahu kenapa harus memilih madzhab Hambali dan sudah tahu kalau mau belajar fikih madzhab itu bagaimana tahapannya, maka nah bagaimana kita aplikasikan tahapan tangga itu dalam eh, kitab-kitab madhab Hambali. Nah, yang pertama, itu tahapan pertama, mempelajari tasawur, permasalahan berdasarkan satu pendapat itu. Nah, ini tahap pertama, dalam madhab Hambali itu kita mulai dengan kitab Akhsarul Mukhtasarat. Ini adalah kitab yang akan kita pelajari. Ya. Ini adalah kitab yang akan kita pelajari di selama eh, totalnya sekitar 60 atau 70 pertemuan. Ya. 60 atau 70 pertemuan, seminggu 2 kali, sehingga itu akan selesai dalam sekitar 35 minggu sampai 40 minggu. Jadi sekitar setengah tahun lebih dikit. Setengah tahun lebih, nggak sampai setahun. Jadi kita akan selesaikan itu. Memang harusnya kitab yang ringkas tuh nggak lama-lama. Ya. Kemudian setelah itu lanjut ke Zadul Mustaqni. Ya. Jadi yang mau belajar Zad itu masih level 1. Yang masih jauh. Dan insya Allah nanti setelah Akhsal Mutasorot, kita akan buka kelas Zadul Mustaqni. Kemudian tahap kedua, itu mempelajari dalil. Nah, di Hambali pakai kitab apa? Pakai Rodul Murbi. Ya, pakai Rodul Murbi. Jadi yang belum belajar, yang Rodul Murbi itu yang belum belajar dan baru belajar, ini masih di bawah banget. Jadi jangan merasa Rodul Murbi itu sudah ujung. Karena sebagian seakan-akan Rodul Murbi itu sudah ujung. Belajar Rodul Murbi. Enggak, baru start. Baru start. Rodul Murbi itu baru start. Kemudian belajar muntaha, iqna, dan syuruhatnya. Nah, kalau biasanya Aksor, Zad, dan Raud ini belajarnya masih via guru. Tapi kalau sudah lulus belajar Raud, biasanya kesananya itu sudah menjadi peneliti. Maksudnya dia sudah belajar sendiri. Karena kalau untuk nyari yang buka darasnya Muntaha, itu hampir nggak ada. Muntaha itu untuk ditelaah. Muntaha itu untuk ditelaah. Ikna juga untuk ditelaah. Suruhannya juga. Jadi kalau untuk ada yang minta buka kelas Muntaha, nggak akan ada yang mau. Karena memang bukan untuk diajarkan, itu untuk ditelaah. Jadi kitab-kitab ulama itu ada yang untuk diajarkan, ada yang memang dia untuk ditelaah. Antum sudah bukan lagi levelnya untuk disuapin. Istilahnya demikian. Sudah harus makan sendiri. Untuk kalau sudah bekalnya lengkap. Sudah bekalnya lengkap ya. Tahapan ketiga, nah kalau di sini udah khilaf internal tuh, kita belajar pertama dengan mukni, dengan syuruhatnya, insaf terutama ya. Insaf, maka ini kita pelajari. Kemudian dengan tahkat apa? At-tankihan musbih, kemudian ada mubdi misalkan atau mukni, al-mumti, ya al-mumti, al-mubdi, syuruhatnya. Nah, kita belajar istidlal juga para madhab. Kenapa kalau pendapat ini dalilnya apa dalam madhab dan kalau pendapat itu dalilnya dalam madhab itu ada dalam syuruhatnya mukni. Terutama mubdi dan mumti. Kemudian kita belajar kafi. Ini untuk khilaf internal. Ini masih belajar khilaf internal dalam madhab Hambali. Terutama kalau antum belajar insaf yang belasan jilid itu satu pendapat tuh kalau diurai itu kadang ada sampai 7 pendapat, sampai 8 pendapat. Pas waktu itu pernah saya lihat 12 pendapat. Ya. Bayangkan itu dalam satu madhab aja udah segitu banyaknya. Gimana kalau kita mau compare dengan madhab yang lain? 100 tahun cukup umurnya untuk belajar satu selesai satu kitab fikih. Nah, untuk khilaf eksternal, maka kita belajar di Mughni. Nah, ini levelnya telaah ya. Jadi antum juga jangan minta untuk ada yang buka daras Mughni ya. Agak susah.
Dan juga furu ya. Tadi sudah disinggung, furu itu sebenarnya dia khilaf internal madhab, tapi juga disandingkan dengan khilaf eksternal. Dan kitabnya Tasih Furu, karya Al-Mardawi, ada juga Hasyiahnya Ibn Nasrullah untuk syarahnya, untuk furu, karya Ibn Muflih. Nah, tadi kita katakan tidak akan lengkap seorang belajar fikih itu kalau ya tidak belajar usul fikih. Nah, maka bagaimana bekal usul fikih kita ya untuk dalam madhab Hambali? Yang pertama usul minimal usul. Ya, ini adalah yang benar-benar kalau antum belum pernah belajar usul fikih, maka ini adalah buku yang paling cocok. Ya. Di situ ada takrifat, ada definisi, ada pembahasan yang global dulu untuk usul fikih dan cocok untuk pemula. Jadi ini adalah muqarrar kalau di Saudi itu dulu Syekh Utsaimin ya penulisnya itu nulisnya untuk level SMA ya level SMA. Kemudian antum bisa lanjutkan ke Nadhum Shagir karya Syekh Amir Bahjat. Ini mulai memperbanyak ya memperbanyak masail. Ya kadang kita naik level tuh hanya untuk memperbanyak masail di satu. Ya seperti aksor kezat itu kita cuma memperbanyak masail aja. Memperbanyak kasus yang kita pelajari. Levelnya masih nggak terlalu jauh sebenarnya dari sisi level ya, tapi hanya memperbanyak masailnya saja. Jadi kita mengulang yang sudah dipelajari dan menambah apa yang kita belum tahu, tapi level pemahamannya masih nggak terlalu beda jauh. Kemudian nah mulai naik pemahamannya, kita mulai mendalam gitu, masuk ke bulgo atau goyatusul atau al-mukhtasar fi usulul fiqh. Ini ada 3 ya untuk level sini. Dan antum sebenarnya boleh untuk nanti ya. Kita lanjut dulu, setelah itu ke mukhtasar tahrir. Karya Futuhi, kemudian baru ke Rodotun Nadir, karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Ya, Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Dan kalau antum jeli, antum akan lihat bahwa ulama-ulama besar dalam madhab itu mereka yang mengumpulkan 2, fikih dan usul fikih. Ibnu Qudamah al-Maqdisi menjadi tokoh sentral fikihnya madhab Hambali karena beliau menulis Rodotun Nadir dan beliau menulis tadi 4 kitab. Umdatul Fikih, Al-Muqni, Al-Kafi, dan Al-Mughni. Dan beliau juga nulis di usul fikih. Kemudian Al-Futuhi yang nulis Muntaha Irodat. Beliau yang nulis Mukhtasar Tahrir. Al-Mardawi, Musahih Madhab. Beliau selain nulis Insaf, nulis Tasih Furu, Tanqih Mubin, beliau juga nulis kitab At-Tahbir, Syarah Tahrir. Tahrir itu adalah kitab yang diringkas. Jadi Mukhtasar Tahrir. Beliau punya Tahrir, kitab aslinya, dan syarahnya, Tahbir. Dan mereka adalah sosok-sosok yang selalu akan kita rujuk dalam fikih madhab Hambali, dan mereka adalah orang-orang yang menguasai fikih dan usul. Jadi kalau nggak belajar usul fikih, tidak akan pernah sampai kepada kefakihan yang sejati. Dan sebenarnya kita boleh untuk loncat ya, Nadhum Shagir itu boleh kita loncat langsung ke Goyatusul, dan seperti yang kita pahami bahwa apa masalah pemilihan kitab itu sebenarnya dan juga manhajiyah dirosah atau bagaimana kita belajar itu ijtihadi. Jadi nggak mutlak antum mau pakai kitab apapun selama tangga levelnya biasanya sama, tidak masalah gitu. Jadi kalau nanti misalnya antum tadi 4 level itu pakai kitab yang lain, tidak masalah, itu yang setara. Tapi ini hanya sekedar gambaran aja gitu. Kira-kira kalau antum mau pakai inilah gitu salah satu jalannya, salah satu jalan. Nah, apa itu qaul mu'tamad? Nah, ini penting. Ketika belajar fikih madhab itu antum biasanya akan diulang-ulang qaul mu'tamad, lalu ikhtiar. Nah, ikhtiarnya Syekh Taqiyuddin, ini ikhtiarnya Ibnu Qudamah. Maka kita harus tahu dulu, 2 ini yang akan paling sering diulang-ulang ketika antum belajar fikih madhab. Nah, jadi pandangan fikih itu ada yang kita sebut dengan qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad ini adalah pandangan resmi suatu madhab yang mewakili pendapat mereka untuk suatu permasalahan fikih. Yang sah dinisbatkan sebagai pendapat imam madhab. Nah, jadi ketika antum belajar madhab Hambali, sebenarnya antum itu sedang belajar fikihnya Imam Ahmad berarti. Bukan fikihnya ulama madhab Hambali, tapi fikihnya Imam Ahmad. Sehingga antum tuh taklid kepada Imam Ahmad. Jadi jangan malu. Kalau saya enggak, saya
kita kadang malu mengamalkan pendapat fikih madhab. Karena kita merasa kita hanya mengamalkan pendapat ulama madhab. Minder dengan orang yang ngamalin pendapat ulama kontemporer misalnya. Yang mungkin kebetulan lebih masyhur. Tapi kalau kita mau bandingkan ulama kontemporer dengan Imam Ahmad, levelnya itu nggak akan mungkin sama. Bukan kita merendahkan ulama kontemporer ya, tapi kalau kita lihat dari sisi keilmuan tentu lebih berhak untuk kita taklid kepada Imam Ahmad daripada kita taklid kepada ulama kontemporer. Kalau kita milih taklid, beda kasusnya kalau kita sudah punya malakah fikih, kita sudah bisa untuk ijtihad parsial. Nanti kita singgung. Kalau kita sebagai orang awam, ya, ana dan antum orang awam, kalau kita nggak tahu tentang masalah fikih, maka yang paling aman adalah taklid kepada jumhur, atau taklid kepada madhab yang kita pegang. Karena itu adalah pendapat yang sah kita nisbatkan kepada imam tersebut. Jadi jangan minder. Jadi qaul mu'tamad itu adalah pandangan resmi. Sehingga ini nih, tidak setiap pendapat yang disebutkan dalam madhab itu adalah pendapat resmi. Gitu loh. Jadi kadang orang juga salah menisbatkan ini adalah pendapatnya Imam madhab Ahmad. Hanya karena dia nemunya di Mughni. Yang nulisnya Ibnu Qudamah, kebetulan ulama madhab Hambali. Tapi enggak demikian. Qaul mu'tamad itu adalah qaul yang sudah disepakati oleh ulama madhab, bukan sepakati ya, dipilih oleh jumhur ulama madhab sebagai pandangan resminya. Contoh misalkan kalau kita punya organisasi, gitu ya, terus kita berkumpul, 80% organisasi itu menyatakan bahwa kami berpandangan A. Nah, maka inilah pandangan resmi kami sebagai organisasi. Gitu. Jadi misalkan ormas lah, ormas suatu ormas di Indonesia kan biasanya mereka punya pandangan resmi terhadap fikih tertentu. Ya, kalau apa Muhammadiyah dengan Dewan Tarjih. Maka itu kalau saya apa yang pendapat yang dilakukan Dewan Tarjih adalah pendapat resminya Muhammadiyah. Nah, kenapa kita penting untuk menunjukkan ini? Karena nanti kita akan membedakan dengan yang namanya ikhtiarat. Ikhtiarat adalah pandangan personal dari ulama yang menyelisihi qaul mu'tamad dari madhab yang dia anut. Jadi kalau misalnya kan ada orang kalau di Muhammadiyah kan apa Dewan Tarjih di fikih di bukan apa kalau di Persis itu ada namanya Dewan Hisbah kalau tidak salah. Kalau di NU itu ada Bahsul Masail. Gitu. Jadi ketika Persis Muhammadiyah dan NU ingin menunjukkan pendapat resmi akan suatu permasalahan fikih, maka itu sebenarnya qaul mu'tamad. Tapi kalau ada Ustadz Persis atau Ustadz Muhammadiyah atau Ustadz NU mengeluarkan suatu pendapat, maka itu ikhtiarat. Pandangan personal dia. Kalau berbeda dengan Muhammadiyah, misalkan atau Muhammadiyah berbeda dengan Persis, berbeda dengan NU yang dia payung dia di situ. Itu disebut dengan ikhtiarat, pendapat personal. Kayak tadi kita contohkan, ya kan, pendapat resmi Madhab Hambali adalah air itu 3, tohur, tohir, najis. Muktamad, qaul resmi. Meskipun ada pendapat-pendapat lain, gitu kan? Dan yang menjadi pendapat personal dari Syekh Taqiyuddin itu adalah air itu cuma 2, tohur dan tohir. Pendapat personal. Jadi pendapat personal sebagian ulama dari madhab itu. Misalnya ikhtiar. Itu penting. Kita tahu karena tadi sering orang yang nggak pernah belajar madhab, soan ya kalau bahasa kasarnya, menisbatkan suatu pendapat yang bukan pendapat madhab itu. Hanya karena dia temukan di kitab yang kebetulan yang nulis oleh madhab Hambali. Tapi itu bukan sumber primer. Itu bukan referensi utama. Karena kan kita juga pengen tahu pendapat Muhammadiyah, pendapat Persis, atau pendapat NU, kita lihat buku primernya, sumber referensi utamanya. Fatwa Tarjih Muhammadiyah misalnya, kalau Muhammadiyah. Fatwa Tarjih Dewan Hisbah kalau di Persis. Baru itu pendangan resminya. Nah, malam madhab berarti itu adalah qaul mu'tamad itu di mana? Nah, dilihat dari referensi itu. Bukan Mughni, bukan. Mughni itu bukan. Sering kesalahan tuh kalau hanya menurut Syafi'i, nukil di majmu'nya Imam Nawawi. Ya salah total. Itu. Maliki dalam kitabnya misalnya At-Tamhid kayak Ibnu Abdul Bar, salah lagi. Nggak, karena itu bukan referensi qaul mu'tamad, bukan referensi pandangan resmi. Itulah kitab-kitab yang ditulis untuk menunjukkan justru ikhtiarat mereka. Jadi ikhtiarat atau pendapat personal itu muncul ketika membahas
seringnya membahas khilaf Ali. Baru mereka akan munculin pendapat personal. Karena nggak ada yang membahas khilaf Ali kecuali dia sudah sampai kepada malaka ijtihad. Kalau di ulama zaman dulu ya beda dengan ulama zaman sekarang. Nah, jadi penting untuk antum dan kita semua pelajari. Oh, syukron. Jadi tajjih dan tajdid, MTT kalau di Muhammadiyah. Ada orang Muhammadiyah di sini. Orang Persis. Atau orang NU kan agak nggak mungkin ya masuk ke sini karena mereka Syafi'i gitu. Kalau Muhammadiyah dan Persis mungkin masuk sini. Nah, istilahnya demikian lah analoginya. Nah, kita harus tahu gitu. Ikhtiarat mana, qaul mu'tamad mana. Jadi pendapat personal di Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni tidak bisa kita katakan itu adalah representasi ya bahasa itu representasi madzhab Hambali nggak bisa. Karena untuk merepresentasikan madzhab Hambali ada kitab yang lain. Ini yang kita sebut tadi proses kita apa proses mematangkan madhab itu via qaul mu'tamad yang itu nanti disarikan dalam suatu kitab-kitab tertentu yang menjadi sumber primer madhab tersebut dan menjadi qaul mu'tamad. Nah, kalau dalam madhab Hambali ke kitab mana kita cari qaul mu'tamad ini? Bukan Mughni, bukan Umdatul Fiqih, bukan Ibnu Taimiyah apalagi. Bahkan Ibnu Taimiyah itu punya satu kitab khusus namanya Ikhtiarat gitu. Ikhtiarnya si Ibnu Taimiyah ditulis oleh Al-Ba'li gitu. Ibnu Muflih juga kalau tidak punya Ibnu apa Ikhtiarat kalau tidak salah ya. Terus dicek lagi. Yang jelas yang paling referensi primer Ikhtiaratnya Ibnu Taimiyah itu adalah Al-Ikhtiar Al-Ba'li. Ya, lupa judulnya. Nah, sumber primer. Nah, ini yang kadang belum dipahami juga oleh yang belajar madzhab Hambali. Sumber primer qaul mu'tamad itu bukan ikna, bukan muntaha, bukan goyatul muntaha, tapi insaf, tashil furu, tanqih musbih. Tiga-tiganya karya Mardawi. Jadi kalau antum pengen mendapatkan referensi sumber primer dari qaul mu'tamad, maka kembali kepada kitab-kitab primernya. Karya Mardawi semua. Jadi antum harus mentarjih, nah ini mentarjih qaulnya Mardawi tentang madhab di tiga kitab ini. Karena Mardawi menetapkan madhab itu dengan dengan tiga kitab ini. Insaf, Tasihih Furu, dan Tankih. Dan Mardawi itu berbeda-beda kadang menghukumi muktamad madhab di tiga pendapat di tiga kitabnya. Tapi tiga kitab itu adalah sumber primer qaul muktamad madhab Hambali. Kalau kita sudah punya level untuk mentarjih, sudah masuk ke dalam tarjih untuk khilaf internal, yang saya sebut dengan tahrjih qaul muktamad, yang kita singgung, maka inilah yang harus antum rujuk. Bukan muntaha lagi, bukan ikna lagi, bukan goyatul muntaha. Tapi kalau kita belum sampai ke level itu, kita masih awam, misal masih baru-baru belajar madzhab Hambali, maka ada tiga kitab yang kita rujuk tadi. Muntaha, Iradat, karya Al-Futuhi, Iqna, karya Al-Hajjawi, dan Ghayatul Muntaha, karya Mar'i Al-Karmi. Nah, baru antum ke sini. Terutama kalau yang disepakati oleh Muntaha dan Iqna. Dua ini, Ghayatul Muntaha kan gabungan dari Muntaha dan Iqna. Nah, karena apa? Karena Muntaha Iradat itu adalah rangkuman dari Tanqih Musbi, utamanya Tanqih Musbi. Makanya kan judulnya Al-Muntaha Iradat, fil jam' baina tanqih wal muqni wa ziyadat. Gitu ya. Bainal muqni wa ma tanqih wa ziyadat. Jadi utamanya kitabnya adalah tanqih. Kalau Muntaha Iradat itu. Jadi tanqih yang merupakan kitab terakhir dari Mardawi setelah Insaf dan Furu itu beliau tarjih di situ. Beliau tarjih qaul mu'tamadnya oleh Al-Futuhi jadilah kitab Muntaha Iradat. Dan itu dicampur digabung dengan Insaf dan udah dengan Furu dengan sumber-sumber lain. Ikna juga sama. Ikna juga menggabung tiga kitab ini dan kita sumber-sumber yang lain. Nah, sehingga karena Mardawi saja sudah berbeda dengan dirinya sendiri dalam tiga kitab ini, otomatis Muntaha Iradat dan Al-Iqna yang menjadikan tiga kitab tadi sebagai sumber primer, mereka pun berbeda akhirnya, tarjihnya. Nah, makanya kalau kita sudah levelnya setelah Rodul Burbi, terus belajar Iqna dan Muntaha, kita akan lihat bahwa mereka berselisih pendapat untuk menetapkan yang qaul mu'tamad yang mana. Nah, kita sudah mulai masuk level 3 belajar Iqna dan Muntaha. Kita akan mulai masuk ke level khilaf internal. Bagaimana kok Hajawi bilang mu'tamadnya ini, Futuhi bilang mu'tamadnya ini, beda. Padahal sama-sama sumbernya primer, tiga ini.
insaf, furu, dan tankih. Di situ mulai kita belajar tarjihnya di situ dulu. Tarjih qaulul mu'tamad. Ini yang pegang oleh antum. Nah, kalau belum saya muntaha ikna dulu. Jadi kalau antum pelajar Hambali yang uh, sudah apa yang minimal pegang muntaha dan ikna di rumah. Gitu. Kalau mau maksimal, kalau mau beneran jadi apa baca madzhab Hambali itu minimal punya muntah irodat dan ikna. Nah, kita masuk ke dalam tarjih. Tadi udah kita singgung tarjih. Tarjih itu adalah preferensi terhadap suatu pendapat fikih ketika terjadi khilaf. Dan ini didasarkan pada dalil terkuat. Menurut seorang mujtahid. Nah, lihat. Khilaf fikih. Nah, ini preferensi dulu. Jadi dia memilih. Gitu. Tarjih itu preferensi bahasa Indonesia-nya. Preferensi. Kalau seringnya kan diterjemahkan sebagai apa menguatkan pendapat gitu. Tapi sebenarnya ya preferensi itu. Dia prefer ke pendapat yang mana. Berdasarkan pada dalil terkuat menurut dia. Nah, yang dilandaskan pada kaidah-kaidah istinbat. Jadi bukan pakai perasaan, tapi pakai kaidah. Ya. Kalau kita kebanyakan mentarjih pakai perasaan. Mujtahid bukan, nggak ngerti istinbat gitu. Nah, ini dalil terkuatnya sesuai dengan apa keyakinan masing-masing. Nggak begitu ya, tarjih nggak begitu. Dia adalah preferensi, dalil terkuat menurut mujtahid. Jadi kalau bukan mujtahid bukan, kalau bukan mujtahid jangan ikutan, dan itu dengan kaidah-kaidah istinbat. Gitu. Ya. Kemudian, nah kalau tarjihnya kita di khilaf internal, kan khilaf itu ada dua ya, khilaf internal dan khilaf eksternal. Kalau khilaf internal berarti yang sedang kita lakukan adalah tashih. Nah, maknanya ada tashih. Tashih itu artinya kita sedang memilih salah satu pendapat resmi yang paling yang benar tuh yang mana. Karena tadi kan Imam Ahmad tuh punya riwayat banyak, punya pendapat yang banyak. Nah, pendapat yang Imam Ahmad mati di atas pendapat itu yang mana gitu. Nah, tadi sudah kita singgung di awal sekali, madhab itu secara hakikatnya adalah pendapat yang dianut oleh seseorang dan dia mati di atas itu. Nah, ketika Imam Ahmad punya banyak riwayat, nah kira-kira yang sebenarnya satu pendapat yang terakhir dipegang Imam Ahmad itu yang mana? Nah, itulah fungsi tashih dalam madhab. Jadi kita memilih dari riwayat yang banyak itu mana pendapat yang sekiranya adalah pendapat terakhir itu. Yes. Pendapat terakhir. Nah, itulah yang harus kita lakukan ketika kita menukil pendapat. Kalau dia ternyata punya beberapa buku dan ternyata dia memiliki beberapa pendapat, kita harus sebutkan semua. Dan kalau kita nggak tahu, maka ya bawakan semua. Jadi misalnya Syekh Utsaimin, kalau di zaman sekarang ya, contoh kita contohkan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu secara umum pendapat fikihnya itu adalah pendapat yang ada dalam Syarhul Mumti. Tapi beliau juga punya kitab-kitab fikih lain. Gitu. Seperti kalau Syarah Bulughul Maramnya, ada Syarah Umdatul Ahkamnya. Nah, ini kita harus lihat apakah itu di Syarhul Mumti sama dengan yang di Syarah Bulughul Maram namanya Fathul Jalal wal Ikram kitabnya. Kalau di kitab lain kita harus lihat itu. Seperti Sa'di misalkan. Kitab Sa'di itu kita bisa katakan manhajus salikin adalah tarjihnya Sa'di. Itu fikihnya Sa'di. Tarjihnya Syekh Sa'di di situ. Nah, kita ternyata Syekh Sa'di juga punya kitab tarjih yang lain namanya Akhmutarat Al-Jaliyah. Dan ternyata manhajus salikin dan Mukhtarat Jaliyah itu ada beda pendapat. Syekh Sa'di sendiri. Nah, kira-kira mana pendapat yang dipegang oleh Syekh Sa'di sebagai pendapat aslinya? Kan nggak mungkin beliau punya dua pendapat sekaligus. Kan nggak mungkin ya. Tanakud namanya. Nah, pasti beliau tuh pegang salah satu dari dua itu. Nah, itu fungsi tasbih. Itu di sana. Kita memilih mana pendapat yang paling benar, tepat terakhir dari seorang ulama. Nah, khilaf internal itu fungsinya di situ. Nah, inilah yang nanti dipilih sebagai qaulul mu'tamad atau pendapat yang mewakili madhab. Dari sekian banyak khilaf internal, tentu kita harus pilih dong mana yang mewakili madhab. Nah, inilah fungsi tarjih dalam khilaf internal. Tarjih dalam khilaf internal yang nanti outputnya berupa qaulul mu'tamad. Itu outputnya ya. Outputnya harus kita lihat. Nah, kalau misalnya khilafnya eksternal, nah maka ini outputnya itu qaulul rajih. Karena nanti kalau sudah khilaf eksternal, dia udah nggak bawa madhab lagi. Dia membawa personalnya, biasanya. Makanya kalau di Al-Mughni itu antum akan temukan banyak Ibnu Qudamah itu menyelisihi apa bukan banyak ya. Ibnu Qudamah itu di beberapa tempat menyelisihi madhab. Karena beliau di situ sudah mulai kecenderungan personalnya dimunculkan. Pun bahkan cenderung personalnya kalau sudah khilaf eksternal itu.
Dia sudah lihat madhab Syafi'i, dia sudah lihat madhab Hanafi, dia sudah lihat madhab Maliki, lihat madhab Hambali dirinya sendiri, maka beliau mengeluarkan kecenderungan personal, oh ini kayaknya yang menurut saya lebih prefer ke sana, prefer pendapat ini. Nah, itulah dengan qaulu rajih bagi dirinya. Nah, dia mujtahid kan? Sehingga kita akan tahu bahwa qaulu rajih adalah kebenaran nisbi yang relatif sesuai dengan sudut pandang tarjih. Sudut pandang tarjih itu maksudnya dia khilaf internal kah atau khilaf eksternal? Karena kalau qaulur rajih dalam internal berarti kok sama dengan qaulul mu'tamad. Gitu loh maksudnya. Kalau qaulur rajih dalam madhab Hambali berarti dia adalah qaulul mu'tamad. Kalau qaulur rajih antar madhab, nah baru itu ikhtiarat personal. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh mujtahid. Jadi kita nggak bisa melakukan tarjih kalau kita bukan mujtahid. Banyak orang yang mertajih tapi dia bukan mujtahid. Nah, ketika tarjih ini rajih itu qaulur rajih itu diobral, ya kalau bahasa kasarnya diobral ya. Banyak kayaknya orang-orang awam yang merasa sudah masuk level itu. Ustadznya yang mengobrol misalkan. Saya juga dikritik oleh Syekh Shalih Al Utsaimin pernah. Dan satu durus beliau tuh ini qaul rajih itu jangan diobral. Karena kalau kita telisik qaul rajih yang tersebar terutama di eh, kalangan Salafi, maka itu adalah qaul ikhtiarnya Ibnu Taimiyah, dominannya. Ikhtiar Ibnu Taimiyah. Karena apa? Karena ternyata lihat coraknya. Coraknya kan kita kembali lihat kepada Madrasah Hambali Najd yang dia sangat condong sekali dengan ikhtiarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah fikih. Jadi kalau kita qaul rajih karena ini adalah qaul rajih, qaulnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Tapi kalau dalam madhab Hambali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dikenal dengan Syekh Taqiyuddin. Jadi kalau antum dalam literatur madhab Hambali nemu Syekh Taqiyuddin, nah maksudnya adalah Ibnu Taimiyah. Kalau disebut Al-Majd Ibnu Taimiyah, maka maksudnya adalah kakeknya, Al-Majd. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu nggak pernah disebut dengan Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah itu seringnya dipakai untuk kakeknya, Al-Majd Ibnu Taimiyah, Al-Majd Ibnu Taimiyah. Tapi kalau ketika nyebut cucunya, disebutnya Syekh Taqiyuddin. Karena kalau dimutlakan Syekhul Islam dalam madhab Hambali maksudnya adalah Ibnu Qudamah. Ya, kalau dalam madhab Hambali itu maksudnya Ibnu Qudamah. Dan kalau dalam madhab Syafi'i, Syekhul Islam itu Zakaria Al-Ansori. Nah, jadi masing-masing madhab itu punya istilah masing-masing. Nah, penutup, siapa yang berhak bertaji? Istihad yang sudah kita singgung tadi adalah pengerahan kemampuan yang maksimal. Jadi istihad itu adalah pengerahan kemampuan maksimal. Artinya sudah nggak bisa, udah maksimal, udah nggak bisa nambah lagi. Mengetahui hukum syar'i melalui metode istinbat. Satu, istinbat. Bagi yang punya kemampuan. Dua. Ini ada tiga ya dengan kemampuan tadi maksimal. Tapi secara umum butuh metode istinbat. Yang pertama. Metode istinbat itu adalah diperoleh dengan mempelajari usul fikih. Bagaimana mengetahui mengeluarkan hukum dari dalil-dalil. Kemudian harus punya kemampuan. Yaitu dia kemampuan itu nanti menguasai berbagai cabang ilmu. Usul fikih, dalil-dalil, bahasa Arab, ijma, nasib mansuh, dan segudang syarat ijtihad yang lain. Yang itu dijelaskan juga dalam usul fikih di bab terakhir. Baru kita mencapai kemampuan ijtihad ketika sudah menguasai itu. Jadi nggak semua orang bisa untuk mentarjih. Hanya mujtahid saja. Ya hanya mujtahid saja. Jadi nggak bisa orang awam seperti kita, muqallid seperti kita ini, ya, mentarjih. Nggak bisa. Kita cuma bisa prefer. Ya, kita lebih coba, saya condong ke pendapat ini. Saya ikut ke sini, ke bahasa yang lebih. Intinya ya saya taklid ke pendapat ini. Tapi mungkin kan nggak berani biasanya bilang begitu. Kita kan ya pokoknya saya condong ke pendapat ini. Nah kita belum bisa mentarjih. Dan itu justru kelebihan orang awam. Orang awam tuh nggak akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat kenapa dia ngambil pendapat itu, enggak. Saya kan cuma taklid aja. Kewajiban saya taklid, saya sudah taklid selesai.
Tapi kalau kita berusaha ijtihad, berusaha mentarjih, nggak punya alatnya, berdosa kita. Dan malah nanti dipertanyakan di akhirat, apain kamu tarjih-tarjih? Nggak punya, nggak punya alatnya, nggak punya kemampuannya. Dan kalau ada orang yang ngikutin itu, bahaya. Ya. Bahaya, bisa dosa jariah kita. Kalau pendapatnya salah, bahaya sekali sebenarnya. Jadi jangan kita sok-sokan mengumbar hukum gitu untuk orang lain ikuti, padahal kita nggak punya kemampuan ijtihad. Karena nanti kita akan mereka akan nuntut kita. Yang ikutin kita tuh akan nuntut kita di hari kiamat. Makanya lebih baik jadi pengikut aja. Kalau kita nggak punya kemampuannya, lebih baik ngikut aja. Taklid aja. Aman. Jadi kita punya hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya cuma taklid aja ya Allah. Saya nggak ikut-ikutan tarjih-tarjihan. Saya nggak punya kemampuan, saya taklid, selesai. Kewajiban saya kan, fas'alu ahla dzikr. Selesai. Beres. Yang akan ditanya, ya para mujtahid-mujtahid itu yang akan ditanya. Nanti, kenapa kamu milih fikih ini? Mereka yang akan ditanya kita. Enggak. Nah, tapi kalau kita pengen menjadi seorang mujtahid, boleh dong punya cita-cita menjadi ulama besar, boleh. Nah, kita harus tahu bahwa ijtihad itu ada dua. Yang pertama ijtihad mutlak, yang nanti dipegang oleh para mujtahid mutlak, maka dia memiliki kapasitas ijtihad sempurna. Nah, ini contohnya para imam madhab, ya, yang mampu mengambil hukum langsung. Nah, jadi yang bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah adalah mujtahid mutlak, yang punya kemampuan ijtihad mutlak. Dan itu sudah sangat jarang. Hanya di level-level awal Islam saja. Sahabat, tabi'in, dan tabi'in, dan mungkin ya satu generasi setelahnya. Setelah itu hampir tidak ditemukan mujtahid mutlak. Hanya sekedar mungkin klaim-klaim seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Qudamah itu diklaim sudah sampai derajat mujtahid mutlak oleh sebagian para ulama madhab. Kemudian tentu Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, ya, Taqiyuddin, Syekh Taqiyuddin ya. Jadi ya, kalau di sini saya akan sebutkan Syekh Taqiyuddin. Karena Syekhul Islam itu Ibnu Qudamah berarti dalam mustalahat kita ya, mustalahat fikih Hambali. Syekh Taqiyuddin itu juga diklaim oleh sebagian ulama madhab sudah sampai pada mujtahid mutlak. Ulama Syafi'i ada beberapa juga yang sudah sampai derajat mujtahid mutlak. Dan itu cuman ya segelintir aja, nggak ada yang bisa sampai ke sini. Jadi mengambil langsung hukum dari Al-Quran dan Sunnah itu hanya hak mujtahid mutlak. Yang nggak sampai ke situ nggak bisa. Kemudian, nah ada sebutnya ijtihad parsial. Ini dipelajari di usul fikih yang level menengah ya. Kalau untuk di usul minim itu nggak ada. Ijtihad parsial. Artinya dia punya kapasitas ijtihad pada sebagian aja, sebagian kecil. Kemudian nanti naik sebagian besar gitu. Sebagian setengah, sebagian besar. Nah ini, jadi ijtihad itu memang bukan kemampuan yang diperoleh langsung 100%. Enggak. Ijtihad itu bertahap. Jadi ijtihad itu parsial dulu. Ya. Jadi sebagian bab dulu. Dan nanti biasanya di awal-awal tuh bergantung pada tarjih kumpulan pendapat ulama dulu. Levelnya di situ dulu biasanya. Jadi kumpulin pendapat madhab A, madhab B, madhab C, madhab D, kemudian dia sudah punya belajar usul fikih, sudah lengkap gitu, alat-alat ijtihad secara minimal, maka dia bisa melakukan tarjih. Nah, itu ijtihad parsial. Itulah yang mungkin dilakukan oleh ustadz-ustadz besar di kita, ya, dan juga syekh-syekh besar mungkin, ya, syekh yang ternama, maka mereka biasanya ijtihadnya parsial. Nah, makanya mungkin kalau dalam fikih itu mungkin sekali seseorang tuh dia punya kapasitas ijtihad dalam muamalah, tapi dia nggak punya kapasitas ijtihad di bab yang lain. Atau mungkin dia punya kapasitas ijtihad di ibadah, tapi dia nggak punya kapasitas ijtihad di bab yang lain. Mungkin, mungkin. Karena ijtihad itu parsial. Dan di zaman sekarang sangat sulit untuk sebutannya ijtihad pribadi. Rata-rata sekarang ijtihad itu adalah ijtihad kolektif. Ijtihad personal itu udah hampir nggak mungkin. Ijtihadnya kolektifnya kita sudah dalam bentukan majelis, majma, atau misalnya kumpulan dewan fatwa. Seperti kalau di Saudi punya Lajnah Daimah, di tadi kalau di Indonesia berarti di Ormas punya Majelis Tarjih Tajdid untuk Muhammadiyah, ada Dewan Hizbah di Persis, Lajnah Bahsul Masail di NU, kemudian ada Dewan Fatwa Al-Irsyad, dan lain-lain, maka itu sudah ijtihad kolektif. Ijtihad personal sudah sangat sulit. Ya, sudah sangat sulit levelnya. Nah, jadi ini ijtihad yang harus kita pegang, mungkin untuk menjadi mujtahid mungkin.
Jadi kita nggak katakan tidak mungkin, tapi itu bertahap, butuh waktu. Tapi kalau kita tidak mau nyari aman, jadi mau call saja, boleh, boleh. Itu karena ijtihad itu harus dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Nah, kalau fikum itu cukup untuk pengantar di pertemuan pertama. Insya Allah besok antum akan bertemu dengan materi yang lain. Ya. Insya Allah ini bekal untuk antum kelas di setengah tahun ke depan. Biar nanti fokus antum sekarang di tahap satu. Ya, kita belajar fokusnya adalah gambaran. Jadi fokuskan ke situ. Tidak dulu mau pengen tahu dalil, pengen tahu khilaf. Enggak. Kita enggak sedang ke sana. Kita sedang di proses menguatkan tasawur kita, menguatkan pondasi kita, dan agar kita bisa mengamalkan itu terutama di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau fikum kita tutup untuk masih materi dan ada ya 15 menit ya untuk sesi tanya jawab kita.